Oke teman-teman, hari ini saya mau buat bedengan ya. Bedengannya dibuat pakai papan seperti ini. Jadi ini saya lagi motong-motong papannya. Jadi saya buat ukurannya 2 meter kali 40 cm. Saya mempunyai gergaji listrik ya teman-teman. Ini juga baru pertama kalinya saya memakai gergaji listrik ini. Sekalian disinilah saya coba bagaimana ketangguhan menggunakan gergaji listrik. Jadi saya mendapatkan referensi yang banyak sekali dari Facebook, teman-teman yang suka bertanaman di pekarangan rumah. Jadi ini juga saya terinspirasi memang dari postingan-postingan teman-teman di Facebook, TikTok dan lain-lain. Ini langkah pertama saya mencoba berkebun di pekarangan rumah dengan memanfaatkan lingkungan yang sempit ini. Tapi konsepnya cukup modern nih teman-teman. Tapi perlahan-lahan ya kita perlihatkan bagaimana kreasi saya ini. Apalagi sekarang kita harus belajar swasembada dan ketahanan pangan mandiri. Apalagi sekarang apa-apa mahal. Jadi kita memang harus punya akal bagaimana cara mengatasi pengeluaran yang semakin besar biar lebih. Jadi teman-teman, ini rencananya mau saya taruh di belakang rumah ya bedengannya ini. Ini saya masuk ke bagian pemotongan besi untuk penyangga papannya ini biar kokoh, biar nggak roboh saat saya masukkan tanah. Oke teman-teman, saya sudah selesai memotong papan dan besinya. Selanjutnya saya masuk ke lokasi pemasangan bedengan ini di belakang rumah, di antara rumah tetangga. Tetapi ini masih lahan kita ya teman-teman, pas di bawah tetesan air hujan ini. Sebenarnya teman-teman, ini memang lahan kosong ya, tetangga juga tidak memanfaatkan lahan ini. Tapi saya cuman pakai lahan saya sendiri ya teman-teman. Jadi setelah lahan ini saya bersihkan, rumputnya saya cabuti, selanjutnya saya mulai menata papannya. Sebenarnya teman-teman, peralatanku sangat lengkap sebelumnya, tetapi hari ini saya mau pakai peralatannya nggak nampak. Palunya biasa ada, ini akhirnya saya pakai palu tang karena palu yang biasa saya sediakan di rumah nggak nampak karena saya mau pakai. Ya sebenarnya ini hal yang biasa terjadi pada di saat saya mau pakai dia nggak ada, di saat nggak saya pakai dia kelihatan. Ini memang seperti mengejek. Kadang ini yang membuat saya jadi malas ingin bertukang. Tetapi ya ini harus terjadi. Ini saya anggap ujian aja teman-teman. Walaupun tanpa peralatan yang lengkap, saya harus tetap semangat menyelesaikan proses pembangunan bedengan di belakang rumah. Walaupun hasilnya tak sesuai dengan kenyataan, perlahan-lahan dan nanti saya akan perbaiki lagi. Yang penting saya sudah memulainya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, ini keseruannya masih ada di ujung dari video ini. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana hasil dari cara bertani di pekarangan rumah yang sempit dengan cara yang lebih simpel dan lebih modern ya teman-teman. Jadi itu Mama Yasmin juga mantau, itu kayak sok mandor dia teman-teman ya. Jadi teman-teman, bedengan sudah selesai dirangkai. Saatnya saya taruh tanahnya ya ke dalam bedengan ini. Ini terdiri dari 2 macam tanah. Tanah sekam campur dengan tanah kompos. Jadi ini ada sekitar 6 sak tanah sekam dan 4 sak tanah komposnya. Jadi setelah itu saya rata-ratakan dulu tanah ini biar lebih padat dan lebih rapi. Setelah itu saya akan tuangkan tanah kompos pada bagian atasnya. Jadi seperti tadi ini saya ratakan juga teman-teman. Kemudian saya akan ikat badan pada bedengan ini dengan kawat. Karena pada dasar bedengan ini adalah coran semen, jadi terus tadi juga nggak ada palu untuk menokok pakunya, cuman memakai tang, jadi kurang kokoh teman-teman. Harus saya bantu dengan ikatan kawat. Jadi saya akan ikat secara keliling badan daripada bedengan ini untuk membantu pertahanan paku yang saya pasang pada dasar bedengan ini. Takutnya kalau nggak diikat nanti amblas teman-teman. Jadi sudah mulai terlihat ya teman-teman pemandangannya bagaimana hasil jadi dari para bedengan ini. Nah selanjutnya saya akan tanah pada bedengan ini gunanya untuk memadatkan dalam
tanah bedengan ini. Ini lumayan banyak juga teman-teman menghabiskan air. Ada sekitar 4 ember juga. Nah, selanjutnya saya akan membuat pot menara atau menara pot namanya teman-teman. Jadi ini potnya berdiri ke atas. Jadi lahan yang sempit ini akan menghasilkan tanaman yang lebih banyak karena potnya berdiri ke atas, bukan horizontal, dia vertikal. Otomatis dia akan bisa menampung lebih banyak tanaman. Ini saya pakai paralon, aku lupa ukuran berapa. Ini lagi saya potong-potong, nanti saya akan panaskan dengan api sedikit. Jadi prosesnya teman-teman boleh pantau ya. Memang rekamannya agak sedikit kurang bagus karena yang ngerekam anakku yang masih umur kelas 3 SD. Jadi dia kurang serius teman-teman, lari-lari kameranya ini. Topinya ya. Nah teman-teman, ini dia hasil pot ataupun menara potnya. Maafkan rekaman kami yang goyang-goyang ya teman-teman, karena yang rekam anakku yang masih kelas 3 SD. Jadi bawang ini saya memadatkan pasir ya, ataupun tanah. Jadi ini saya ambil bawang merah yang ada di dapur. Selanjutnya saya akan menanam. Masak nggak pakai bawang merah lagi teman-teman. Inilah proses penanaman bawang merah pada menara pot ini. Nanti coba bayangkan teman-teman bagaimana hasilnya di saat dia tumbuh subur, semua daunnya itu turun ke bawah teman-teman. Nanti kita akan cek bagaimana hasilnya. Ini lanjut saya tanam bawang putih juga. Ada sekitar 7 biji bibit bawang putih. Dan selanjutnya saya juga ada 1 biji kentang. Jadi kentang ini akan saya potong-potong jadi beberapa bagian. Mudah-mudahan ini bukan cara yang salah ya teman-teman. Saya potong-potong biar bisa menghasilkan banyak bibit kentang. Nah teman-teman, inilah akhir daripada kegiatan saya hari ini. Semoga kita tetap sehat-sehat semua teman-teman. Jadi tunggu terus kelanjutan daripada video ini. Di saat pertumbuhan tanaman-tanaman ini juga akan terus saya spill di TikTok, Facebook, dan YouTube saya teman-teman. Jangan lupa ditunggu kelanjutan daripada video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Bye-bye teman-teman.